Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Farizi dengan NPM 2017051060 dari kelas B Program Studi Ilmu Komputer Universitas Lampung Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode interpolasi Newton sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah analisis numerik. Yang pertama di sini adalah pendahuluan dari interpolasi Newton. Interpolasi Newton atau yang lebih dikenal dengan interpolasi polinomial Newton muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi jika diberikan banyak data. Dari sebanyak n data dapat dibuat polinomial berderajat n-1. Dalam interpolasi Lagrange terdapat kelemahan, yaitu salah satunya ketika titik data terjadi penambahan atau pengurangan titik data yang diketahui, maka bentuk polinom sebelumnya tidak dapat digunakan lagi. Hal ini tentu akan merepotkan karena setiap adanya perubahan kuantitas titik data harus dicari bentuk polinom dari awal lagi. Interpolasi Newton adalah alternatif lain yang memungkinkan baik evaluasi yang efisien dan memungkinkan untuk konstruksi tambahan. Selain itu, interpolasi Newton memungkinkan keduanya F koefisien atau AI, HGI, serta turunan P aksen NX untuk dievaluasi secara efisien. Perhatikan polinomial linear berikut. P1x sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurang Y0 per X1 kurang X0 dikali X kurang X0 sama dengan A0 ditambah AI A1 dikali X kurang X0, di mana A0 sama dengan Y0 sama dengan Fx0 dan A1 sama dengan Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0 sama dengan Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0 sama dengan X1 X0. Kemudian di sini terdapat skema pembentukan polinom Newton di mana P1x sama dengan P0x ditambah A1x dikurang X0 sama dengan A0 ditambah A1 dikali X kurang X0. Kemudian untuk P2x sama dengan P1x ditambah A2 dikali X kurang X0 dikali X kurang X1 sama dengan A0 ditambah A1 dikali X kurang X0 ditambah A2 dikali X kurang X0 dikali X kurang X1 dan seterusnya sampai derajat ke N, hingga didapatkan Pnx sama dengan Pn-1x ditambah An X dikurang X0 dikali X dikurang X1 sampai dengan X dikurang Xn-1, di mana nilai konstanta A0 A1 sama dengan An merupakan nilai selisih terbagi atau delta. Kemudian untuk nilai selisih terbagi didapatkan nilai masing-masingnya, yaitu A0 sama dengan Fx0, A1 sama dengan Fx1 X0, A2 sama dengan Fx2 X1 X0 sampai dengan An sama dengan Fx ke N sama dengan Fx ke N dan sampai ke X0, di mana Fx ke I Xj sama dengan Fxi dikurang Fxj per Xi dikurang Xj dan seterusnya. Ini Fxn sama dengan X0 sama dengan Fxn sampai dengan Fx1 dikurang Fxn-1 sampai dengan X0 per Xn dikurang X0. Nilai selisih terbagi ini dapat kita sajikan di dalam bentuk tabel. Contohnya, misalkan kita ingin menginterpolasi polinomial Newton derajat 3, maka kita akan punya 4 buah titik data. Ini bentuk tabelnya. Ini kita akan punya 4 buah titik data. I0, 1, 2, 3. Ini nilai xi-nya, x0, x1, x2, x3, fxi, x0, x1, x2, x3. Ini selisih terbagi 1, dimana selisih terbagi 1 dari x0 didapatkan dari fx1 x0 dan seterusnya sampai selisih terbagi 3. Kemudian kita dapatkan bentuk polinom Newton yang lengkap, dimana adalah Pnx sama dengan Px0 ditambah x dikurang x0 f x1 x0 ditambah x dikurang x0 dikali x dikurang xn-1 dikali fxn sampai dengan x0. Kelebihan dari interpolasi Newton. Yang pertama, karena polinom Newton dibentuk dengan menambahkan satu suku tunggal dengan polinom derajat yang lebih rendah, maka ini memudahkan perhitungan polinom derajat yang lebih tinggi dalam program yang sama. Karena alasan itu, polinom Newton sering digunakan khususnya pada kasus yang derajat polinomnya tidak diketahui terlebih dahulu.
Yang kedua, penambahan suku-suku polinom secara beruntun dapat disajikan kriteria untuk menentukan tercapainya titik berhenti, yaitu apakah penambahan suku-suku yang lebih tinggi tidak lagi secara berarti memperbaiki nilai interpolasi atau malahan menjadi lebih buruk. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah tabel selisih terbagi dapat kita gunakan berkali-kali atau berulang kali untuk memperkirakan nilai fungsi pada nilai X yang berlainan. Tentunya interpolasi Newton memiliki error juga. Nah, untuk interpolasi Newton errornya sendiri sudah disediakan, di mana X sama dengan Fx dikurang Pnx, di mana jika kita menerapkan teorema 1 untuk X berbeda dari X0 sama dengan Xn, kita dapatkan Fx dikurang Pnx sama dengan X0 sama dengan Nx X, F omega N ditambah 1X. Kemudian bisa kita buktikan, misalkan sini ada Pn plus 1 merupakan elemen dari N plus 1 menjadi interpolan untuk F pada titik X0 sampai dengan Xn, X. Kemudian kita dapatkan Pn plus 1Y sama dengan Pny ditambah Cn plus 1 omega N plus 1Y, di mana Y merupakan elemen R. Dengan Cn plus 1 sebagai koefisien utama, Pn plus 1 yaitu Cn plus 1 sama dengan X0 sama dengan Xn ke X, F. Membiarkan Y sama dengan X dan menggunakan fakta bahwa Pn plus 1X sama dengan Fx memberikan hasil. Untuk error lainnya atau galat dari interpolasi Newton lainnya, ini kita contohnya X sama dengan Fx dikurang Pnx sama dengan X dikurang X0 dikali X dikurang X1 sampai dengan X dikali X dikurang Xn dikali F pangkat N plus 1C per N plus 1 faktorial. Dari rumus ini, galat polinom interpolasi bergantung pada nilai X yang diinterpolasi dan bergantung pada turunan fungsi semula. Jika ditinjau Qn plus 1 pada rumus Ix, Qn plus 1X sama dengan X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali sampai dengan X dikurang Xn. Misalkan di sini X0, X1 sama dengan Xn berjarak sama. Grafik fungsi Q untuk 6 titik yang berjarak sama ditunjukkan pada gambar di samping ini. Berjarak sama X0, X1, X2, X3, X4, X5. Berdasarkan Q6X yang berasosiasi pada gambar di slide yang sebelumnya, terlihat bahwa yang pertama di titik data XI nilai Q6 XI sama dengan 0, sehingga galat interpolasi XI sama dengan 0. Kemudian untuk yang kedua, di titik tengah selang nilai Q6X minimum sehingga IX juga minimum. Kemudian yang ketiga, di titik sekitar ujung selang Q6X besar sehingga atau maksimum, sehingga EX juga besar atau maksimum. Kemudian yang keempat, bila ukuran selang X0 dengan X6 semakin besar, maka amplitude osilasi meningkat dengan cepat. Dapat kita simpulkan berdasarkan ini, galat interpolasi minimumnya terjadi untuk nilai X di pertengahan selang. Ini gambarnya minimumnya atau error minimumnya terdapat di setengah selang antara X0 dengan Xn. Nah, catatan, untuk mendapatkan galat interpolasi yang minimum, kita harus memilih selang X0 sama dengan Xn sedemikian rupa hingga X itu terletak di tengah-tengah selang tersebut. Misalnya X0, X1, X2, X0, X2, minimum X3, X4, X5. Nah, contoh soal, dapatkan polinomial interpolasi maju Newton P5X untuk data tabular berikut dan interpolasi nilai fungsi pada X sama dengan 0,0045. Ini adalah tabelnya dari X0 sampai dengan X0,005 dan nilai Y Fx-nya pada X sama dengan 0, 1,121 sampai dengan X sama dengan 0,05, 1,1285. Nah, untuk solusinya kita buat terlebih dahulu tabel perbedaan selisihnya. Ini X-nya, nilai Fx-nya, kemudian adalah nilai selisih delta Y, delta kuadratik. Ini adalah merupakan selisih terbagi di mana XI, XD, dan XI. Nah, ini 0,002 didapatkan dari 1,123 dikurang 1,121. Ini juga didapatkan dari 1,5 dikurang ini. Seterusnya sampai kita dapatkan nilai selisih terbagi yang ke-5. Di mana nilai terbagi 5 negatif 0,025.
Sehingga untuk X sama dengan X0 ditambah HU, di mana X0 sama dengan 0, dan H sama dengan 0,001, dan U sama dengan X dikurang X0 per H, kita dapatkan P5X sama dengan 1,121 ditambah U dikali 0,02, U dikali U-1 per 2 dikali 0,005 ditambah U dikali U-1 dikali U-2 per 3 faktorial dikali negatif 0,0015 dan seterusnya. Ini adalah nilai dari polinomial interpolasi maju Newton. Kemudian kita dapatkan nilai dari P5, nilai X sama dengan 0,0045, sehingga P5 0,0045 sama dengan P5 dalam kurung 0 tambah 0,001 dikali 4,5 sama dengan 1,121 ditambah 0,002 dikali 4,5 ditambah 0,005 per 2 dikali 4,5 dikali 3,5 dikurang 0,015 per 6 dan seterusnya, didapatkan nilai 1,12840,045. Kemudian yang selanjutnya adalah aplikasi interpolasi Newton di bidang ilmu komputer. Nah, di sini untuk aplikasinya adalah image interpolation, di mana image interpolation ini menerapkan polinomial interpolasi Newton untuk operasi zoom in dan zoom out, memperbesar gambar, memperkecil gambar pada gambar tertentu yang diimplementasikan ke dalam program C++ dengan algoritma sedemikian rupa sehingga dapat terbuat sebuah tools atau software atau alat yang dapat melakukan operasi tersebut. Ini. Nah, informasi gambar tersebut, gambar ini disimpan dalam format pixel, yang mana pixel itu mengandung disimpan dalam bentuk 1 byte, nilainya antara 0 sampai dengan 255. Ini yang hitam ini 0, lalu yang putih ini 255 byte. Kemudian gambar yang ini adalah 4x4 pixel. Nah, ini adalah contoh dari toolsnya, di mana ada gambarnya, kemudian ada interpolation degree beserta reset percentage. Oh, ini ada beberapa information terkait gambar yang kita upload ke dalam toolsnya. Nah, gambar ini bisa kita zoom sampai perkecilan 25% dan terbesar adalah 40%. Contoh gambar terkecilnya 25% ini kecil banget. Kalau kita zoom, mungkin kita zoom seperti ini, dan yang 40% seperti ini. Mungkin sekian penjelasan saya terkait materi metode interpolasi Newton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.